Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Soalnya ini udah jam setengah 12 ya. Jumpa lagi dengan saya Am Channel 84 guys. Sebelumnya saya ucapkan salam santun, salam silaturahmi dan salam sejahtera. Semoga di kesempatan hari ini dan seterusnya rekan-rekanku atau sobat-sobatku yang ada di sana sehat selalu, diberikan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam mencari nafkah atau mencari rezeki, dan diberikan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan juga umurnya panjang ya guys, umur panjang, dan paling utama dan utamanya itu kesehatan jasmani dan rohani itu guys. Langsung saja guys, sebelumnya saya Am Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Am Channel ini guys, dan minta supportnya atau dukungannya ya guys. Soalnya saya di sini juga ya baru sedikit belajar jadi YouTuber tuh guys. Itu guys, langsung saja ya, nggak panjang lebar. Saya cuma sedikit ngasih kayak orang tuh pengalaman saya sendiri ya guys. Pengalaman dari segi usaha tahu kecil-kecilan lah itu. Saya memberikan motivasi atau masukan yang intinya yang selama ini saya jalankan lah, yang saya praktekkan. Tapi saya ini teori dulu ya guys, nggak langsung jadi praktek, soalnya bertahap dulu lah, satu persatu gitu guys. Ini saya mau membahas teori ya guys, teori cara merebus sari santan kacang kedelai yang udah digiling itu guys. Intinya yang udah digiling ya berarti kedelai itu udah jadi sari santan kacang kedelai gitu. Kalau udah jadi sari santan kacang kedelai itu kan, yang namanya sari santan kacang kedelai itu kan terus direbus ya guys. Kalau udah rebus mendidih, terus dia itu disaring. Kalau udah disaring dan dia itu dikasih cukup tahun, dia baru mengental itu guys. Tapi kayak gini guys, sebelumnya kita rebus, cara-caranya atau triknya atau teorinya, sebelum kita memasukkan sari santan kedelai guys, biar hasil sari santan kacang kedelainya itu kan ntar kalau udah jadi tahu itu tahunya itu baunya harum, atau kalau udah mendidih itu sari santan kedelainya juga baunya harum. Kalau diminum aja kayak susu kedelai itu hebat, mantap tuh guys. Ini solusinya guys, kalau selama ini yang saya jalankan ya. Satu, kacang kedelai itu benar-benar harus dicuci yang bersih guys, dicuci yang bersih banget. Ntar juga sari santan kacang kedelainya juga hasilnya itu dia kalau dikirim putih dan direbus baunya harum itu guys. Syaratnya sebelum kita merebus sari santan kacang kedelai, kuali itu udah dicuci bersih. Kalau kualinya ada kerak-keraknya tuh guys ya, kerak tau lah bahasa Jawanya itu kerak, itu kan biasanya kan ada kerak. Nah itu dicuci dulu, disikat kualinya tuh biar bersih ya enggak. Kalau udah disikat udah biar bersih, kita kasih air ya enggak, kasih air secukupnya buat rebus sari santan kacang kedelai itu. Dan syaratnya juga guys, kalau mau ngerendam sari santan kacang kedelai itu diusahakan tuh airnya tuh mendidih guys, mendidih banget, kayak orang itu rebus air lah, berarti 100% mendidih. Juga hasilnya juga akan beda. Kalau airnya nggak mendidih sama air yang mendidih itu beda hasil sari santan kacang kedelainya dalam perebusan pembuatan bikin tahu itu guys. Contohnya ya, kalau kita itu airnya tuh mendidih, airnya mendidih kayak orang tuh udah metu uapnya, dan airnya tuh kayak udah meledak lah, kayak udah beduk kayak gitu ya guys, kayak orang Jawanya tuh. Itulah, itu kan dikasih sari santan kedelai, sari santan kacang kedelai yang tadi udah digiling itu ya guys. Kita cemplungin ke situ, ke kuali yang wajan yang besar tuh, dong. Dia tuh langsung mengembang terus ke atas. Ya enggak? Kalau mengembang ke atas kita aduk, ya enggak? Kita aduk dan itu juga kalau udah airnya mendidih itu juga mendidihnya apa merebus sari santan kacang kedelainya itu juga cepat, dan hasilnya di bawahnya juga nggak ngerak.
Kalau nggak mengerak itu yang kuali sama sarin santan kacang kedelainya itu nggak ngerak, itu baunya tauco juga akan harum guys, akan harum karena apa, air mendidihnya panas dan apa namanya itu sari santan yang bakal tahu itu juga kan baunya juga harum. Kalau diaduk-aduk rata kan dia akan harum karena apa, dia tuh nggak menempel sama itu apa namanya sama kualinya itu guys, ini nggak menempel itu guys. Tapi seandainya airnya itu kurang mendidih itu ya, kalau airnya nggak mendidih itu biasanya kualinya itu guys apa namanya, yang namanya sari santan kacang kedelainya itu kan karena airnya kurang mendidih dia tuh langsung jatuh ke bawah guys. Kalau jatuh ke bawah karena airnya nggak mendidih, air sari santan kacang kedelai itu menempel di kuali. Kalau menempel di kuali, di bawahnya dikasih air panas des, karena airnya nggak mendidih gitu guys, dia itu akan menempel sama kuali dan kena panas di bawah, dia tuh akan ngerak. Kalau udah ngerak kita aduk des, karena ngerak tadi karena airnya kena panas ngerak, akhirnya baunya bau sangit. Kayak orang Jawa tuh sangit apa ya, ya kayak orang rebus apa ya, oh ya bikin nasi terus kehabisan air ya, nggak terlalu lama kan itu kan akan sangit toh, ngerak. Nah itu kalau tahu kan nggak kehabisan air tapi dia tuh akan mengerak. Kalau nasi nggak kehabisan air mengerak, nah intinya disitulah. Kalau mengerak itu tahunya itu apa, baunya santannya tuh mau baunya sangit. Terus juga kalau udah sangit tahu, kalau udah jadi tahu juga baunya sangit itu guys. Makanya kalau saya bikin tahu itu guys, sekali rebus mendidih udah satu rebusan ya guys, udah disaring semua, kita sikat lagi, sikat bersih lagi. Tadi kalau mau rebus lagi nunggu airnya mendidih lagi, terus bolak-balik kayak gitu guys. Saya pernah coba karena mendadak mengejar waktu, airnya belum mendidih dikasih sari santan kacang tahu plus, akhirnya apa itu guys, ngerak bau sangit. Terus yang namanya pelanggan sekarang di mana-mana itu akan mencari yang namanya kualitas dan kuantitasnya itu harus enak dimakan, dia tuh harus puas dari segi makanan itu. Makanya yang namanya pelanggan itu raja itu harus dituruti biar kita kesananya dapat pelanggan yang banyak, pelanggan kita bertambah itu. Jadi dari segi kita itu, dari orang itu apa ya, memanagenya lah, kita tuh memberikan apa itu pelayanan sama pelanggan itu gimana, pelayanannya bagus, ramah-tamah ya kan. Terus juga kualitas dan kuantitasnya dari segi usaha kita itu tahu atau tempenya itu lah kita bagus dan hasilnya juga memuaskan, itu pasti pelanggan nggak dicari guys ya, dia tuh akan mencari sendiri guys. Apalagi kita zaman sekarang online, dikasih nomor HP diunggah di Facebook tuh udah paling enak guys. Saya waktu itu saya bilang kayak gini karena apa, dari segi berpengalaman saya bikin tahu sendiri walaupun kecil-kecilan kan, terus pemasaran sendiri itu guys. Jadi alhamdulillah guys dapat pengalaman. Nah pengalaman itu kita bagi-bagi di sini lah. Makanya kita tuh paling utama tuh jangan sampai membuat pelanggan itu kecewa guys, kayak gitu ya guys. Dari saya intinya kayak gini guys, kalau mau bikin usaha tahu, kalau tempatnya bersih dan kita tekuni dan kita telateni juga, kita nggak basing bikin lah, pasti hasilnya juga bagus dan pelanggan semakin bertambah ke depannya tuh guys. Kayak gitu guys, tadi teorinya bikin tahu biar nggak ngerak dan baunya harum, biar nggak hasil tahunya bagus itu tadi guys. Harus mendidih intinya guys ya, air itu harus mendidih, dan yang paling utama kuali juga harus bersih itu guys ya. Jangan sampai kuali nggak bersih dan air nggak mendidih. Kalau kuali nggak bersih atau air nggak mendidih, itu hasilnya akan fatal. Kalau hasilnya akan fatal, yang rugi siapa? Kita sendiri itu guys. Yang rugi kita sendiri. Kita punya usaha kayak gitu, kalau kita rugi gimana mau makan, mana mau menafkahi anak istri gitu ya guys. Ya cukup sekian dari saya guys, dan jangan lupa ya guys,
di subscribe-nya Am Channel 84 dan syukur-syukur di share-share, dan jangan lupa guys ya, dukung Am Channel 84 gitu guys. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.